Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan Legal Memorandum dan Eksaminasi. Bahan materi telah saya share ya sebelumnya ke Komting, silahkan dilihat karena itu juga bahannya. Kemudian jangka waktu tetap sama 3 hari sejak hari ini, berarti besok libur ya, kan tanggal merah, berarti nggak usah dihitung ya. Berarti Sabtu juga minggu libur, tinggal dihitung. Berarti Sabtu, Senin, Selasa. Jadi terakhir Selasa ya, 3 hari sejak hari ini, Selasa terakhir. Baik, jangan lupa tuliskan nama lengkap dan NPM di kolom komentar YouTube saya. Kemudian jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar YouTube saya. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, kita membahas mengenai contoh kasus perjanjian jual beli ya. Jadi kita bahas dulu yang pertama, apa sih isu atau masalah, pokok masalahnya ya. Apa pokok masalahnya? Yang pertama ya, si A melakukan perjanjian jual beli kayu dengan si B, seorang pengusaha panglong ya. Kemudian dalam kesepakatan ini telah diterbitkan akta jual beli nomor 17 tanggal 10 Januari 2010 yang dibuat di hadapan notaris C ya. Kemudian dalam perjanjian ditentukan paling lama 6 bulan setelah ditandatangani, perjanjian harus sudah menyerahkan kayu sebesar 1000 meter kubik dan apabila lalai akan dikenakan denda sebesar 5% per bulan dan mengembalikan uang panjar yang disepakati sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dalam perjanjian juga ditentukan adanya force majeure ya, diantaranya perubahan peraturan legalitas kayu. Kemudian ternyata sampai bulan Januari 2011 belum ada penyerahan kayu yang dilakukan oleh A sehingga telah melakukan one prestasi ya. Jadi ini untuk pokok permasalahan atau isunya. Jadi sudah kita petakan ya, si A dengan si B melakukan perjanjian ya di depan notaris C gitu ya. 6 bulan harus sudah menyerahkan kayu gitu ya. Kalau lalai berarti harus mengembalikan 5% per bulan ya, lalu mengembalikan uang panjar sebesar 1 juta rupiah ya. Jadi perjanjian dibuat 10 Januari 2010 ya. Jadi sejak jadi 10 Januari 2010, kemudian ternyata di Januari 2011, berarti sudah setahun ya. Padahal kan 6 bulan janjinya, harusnya deadline-nya tuh Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya kan? Juli. Berarti harusnya sudah deadline di 10 Juli 2010. Tapi ternyata di Januari 2011 juga belum menyerahkan ya sesuai dengan kesepakatan. Oke, selanjutnya apa yang kita buat? Yang kedua ada rule atau norma hukumnya ya. Jadi apa saja itu? Ada KUH Perdata ya kan. Kemudian KUH Perdata ini khususnya tentang perjanjian ya. Lalu ada Perpres, lalu nomor sekian tentang izin HPH, lalu ada Perpres nomor sekian tentang perubahan Perpres nomor sekian tentang izin HPH misalnya gitu ya. Ada akta jual beli nomor 17 tanggal 10 Januari 2010 yang dibuat di hadapan notaris C yang tadi saya sebutkan. Kemudian setelah kita mengetahui dasar hukum ya, atau istilahnya rule atau norma hukum, kita membahas yang ketiga, yaitu apa? Ada fakta ya, fakta ya. Apa faktanya? Fakta hukumnya adalah si A tidak sanggup menyediakan kayu yang disepakati, ya kan? Si A telah melakukan one prestasi kepada si B. Ya, jadi itu poin-poin hukumnya, ya, poin-poinnya seperti itu, ya. Lalu setelah kita mengetahui fakta hukum, kita pindah untuk membahas analisis, ya. Analisisnya bagaimana sih? Jadi analisisnya berdasarkan fakta hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan jual beli kayu tersebut telah terjadi one prestasi, itu analisisnya. Kemudian oleh sebab itu si A harus menyerahkan uang panjar sekaligus dengan denda keterlambatan. Tadi uang panjar 1 juta kan, kemudian denda keterlambatan 5% per bulan.
Kan gitu ya, berarti harus dihitung ya. Berarti 6 bulan sejak Juli 2010 sampai Januari 2011 ya, itu yang harus dihitung. Kemudian Bapak Ibu yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi, kita setelah menganalisis kita pindah ke conclusion atau kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah si A telah melakukan prestasi. Kemudian direkomendasikan agar si B membuat surat pemberitahuan kepada si A tentang perbuatan prestasi dan akibat hukumnya. Kenapa harus dibuat surat kepada si B? Kenapa harus dibuat surat kepada si A? Si B harus membuat surat kepada si A. Tujuannya supaya si A tahu bahwa si B sudah mengetahui perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Ya, perbuatan dan prestasi yang dilakukan. Berarti ini kan ke perdata, ya. Nah, kemudian apa lagi? Apabila tidak diselesaikan oleh si A, maka diajukan gugatan. Nah, ini karena perdata ya. Sekaligus mohon penyitaan atas rumah si A. Ini ke pengadilan berarti. Ya, yang namanya perdata tidak ada hubungannya dengan polisi gitu ya, jaksa ya. Ini langsung ke hakim ya, KPH dan hakim gitu ya. Nah, ini untuk kasusnya ya, contoh kasusnya. Jadi kita langsung membahas contoh kasus agar mahasiswa-mahasiswi bisa membuat pemetaan ya, khususnya tentang legal memorandum ya. Karena ada legal due diligence atau legal audit ya, ada juga legal opini, itu kan berdekatan ya. Jadi ini contoh kasusnya supaya bisa menyimpulkan bagaimana cara membuatnya. Jadi terkait legal memorandum, legal opinion, dan legal audit ya. Ini saya menerangkan contoh kasus ya, perjanjian jual beli ya. Oke, baik. Silakan nanti dibaca kembali bahan materi yang telah saya berikan ya. Semoga perkuliahan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses dan bahagia untuk Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Selamat hari libur besok ya kan, 1 Muharram tanggal merah ya. Semoga diberikan keberkahan dan kesuksesan serta kelimpahan rezeki untuk semua orang yang mendengarkan video ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.